3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai skripsi yang baik dan berkualitas. Untuk itu, kepada kita semua, apabila nantinya video ini menurut Anda bermanfaat, maka silakan like, comment, dan share video ini. Dan kepada Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, saudara-saudara, skripsi yang baik dan berkualitas itu adalah dimulai dari yang pertama adalah si peneliti mengetahui dengan pasti permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu objek penelitian, baikkah itu penelitian primer maupun penelitian sekunder. Jadi pokok yang pertama adalah ada sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan. Kemudian permasalahan-permasalahan itu bisa diangkat menjadi sebuah topik penelitian. Itu yang pertama dari skripsi yang baik dan berkualitas. Hal yang kedua dari skripsi yang baik itu adalah seorang peneliti mampu menjabarkan, mampu menguraikan, mampu menjelaskan perihal-perihal permasalahan, perihal-perihal topik-topik yang akan diangkat di dalam penelitian, sehingga meyakinkan para pembaca, para penguji, para pembimbing bahwa penelitian ini memang memiliki daya kuat atau memiliki sebuah daya tarik untuk diteliti, sehingga jika penelitian itu memiliki daya tarik yang baik, maka akan memberikan hasil penelitian yang baik, sehingga output dari penelitian itu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Setidaknya mampu menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang berkembang saat ini di masyarakat terkait disiplin ilmu yang diteliti oleh si peneliti. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, skripsi yang baik dan berkualitas itu apabila sebuah tulisan didukung oleh sumber-sumber literasi atau sumber-sumber literatur atau sumber-sumber teori yang berkualitas. Yang berkualitas di sini adalah bahwa kita mengutip sebuah catatan, sebuah pendapat, sebuah ungkapan, sebuah sumber penulisan yang sumbernya jelas. Itu dulu yang pertama. Artinya kita tidak asal nyatut, tidak asal nyadur, tidak asal nyaplok, tidak asal sekedar menulis yang seharusnya itu adalah tulisan daripada orang lain. Yang kemudian adalah apabila sumber literasi kita atau literatur kita atau sumber tulisan kita itu berasal dari sumber-sumber yang reputable. Artinya berasal dari hasil misalnya buku cetak yang sumbernya jelas, jurnal-jurnal ilmiah yang sumbernya jelas, bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terindeks dan diakui oleh kalangan-kalangan akademis, misalnya berasal dari jurnal yang ada di portal tertentu, atau misalnya rekomendasi dari pemerintah, misalnya jurnal bersinta, ya Sinta itu dimulai dari yang paling bawah 654321, atau jurnal-jurnal internasional yang sumber daftar pustakanya jelas dan bisa diakses. Selanjutnya adalah penelitian yang baik dan berkualitas itu apabila seorang peneliti mampu menjabarkan tujuan-tujuan atau target-target yang akan dicapai nantinya. Dia harus menjelaskan bahwa saya mau melakukan penelitian ini supaya nanti mendapatkan hasil yang sedemikian begini. Saya mencari ini supaya nantinya saya menemukan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menjawab sesuatu, menjawab keraguan saya, menjawab literatur, atau menjawab apa. Itu juga harus jelas. Kemudian
Penelitian yang baik dan berkualitas itu apabila penelitian itu mampu diolah, ya, data penelitian dengan baik. Dengan baik di sini artinya bahwa si peneliti yang langsung melakukan pengolahan data tersebut tanpa campur tangan atau tanpa bantuan yang sedemikian banyak dari pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Misalnya siapa? Misalnya para joki, para konsultan skripsi yang berbayar, maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sekedar caplok sana caplok sini, cocok sana cocok sini, lalu menghasilkan hasil penelitian yang datanya diragukan. Ya, artinya hanya menggabungkan angka-angka, lalu angka-angka itu diolah tanpa kita tahu angka-angka itu berasal dari mana. Ya, kemudian adalah hasil penelitian itu mampu diinterpretasikan dengan baik dan jelas. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengolah data secara kuantitatif, maka outputnya akan berupa angka. Nah, angka-angka hasil penelitian itu maksudnya apa? Hasilnya apa? Lalu kalau hasilnya sedemikian artinya apa? Misalkan kamu sudah mendapat nilai terhitung sebesar sekian. Kalau misalnya nilai terhitung itu sebesar sekian, itu artinya apa? Lalu apa konsekuensinya terhadap hasil penelitianmu? Lalu apa dampaknya terhadap hipotesismu? Apakah hasil ini mampu menjawab hipotesis atau tidak? Atau mungkin hasil penelitianmu itu untuk menjelaskan apa? Sehingga dijabarkan dengan keterkaitan isu-isu yang berkembang dewasa ini terkait dengan judul maupun topik maupun permasalahan yang kamu teliti. Itulah ciri-ciri dari skripsi yang baik dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah bahwa penyusunan proposal penelitian maupun naskah skripsi itu harus berdasarkan aturan-aturan, kaidah-kaidah yang sudah terformat di perguruan tinggi masing-masing. Jadi tentu kalau kita membuat skripsi atau laporan penelitian itu berdasarkan dengan buku panduan penyusunan skripsi di prodi kamu, di fakultas kamu, maupun di universitas kamu atau di perguruan tinggi kamu. Jadi bisa saja ya, hanya gara-gara susunan penulisanmu tidak sesuai atau kamu lebih condong ke gaya penulisan dari tempat yang lain, sehingga itu bisa menjadi batu sandungan buat kamu. Jadi ikuti kaidah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan di buku panduan penyusunan skripsi di kampus kamu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.